Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahrudi, peserta workshop calon pengampu agenda 1 Latsar CPNS tahun 2024 dari Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa saya selaku pengampu agenda 1 mata pelajaran wawasan kebangsaan dan bela negara dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut, bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pelatihan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah 11 2017 tentang Manajemen PNS. Bahwa serta dalam hal ini mengenai dasar pelaksanaan dari pelatihan tidak terlepas daripada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan yang diadopsi oleh Kejaksaan dalam pembelajaran secara blended learning, meliputi pembelajaran mandiri emosi serta distance learning serta pembelajaran secara klasikal. Bahwa sebagaimana kami sampaikan bahwa terhadap pembelajaran agenda 1 wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut diharapkan dapat membekali peserta terhadap pemaknaan wawasan kebangsaan melalui makna nilai-nilai bela negara sehingga mampu menunjukkan sikap perilaku dalam kesehariannya yang mencerminkan dasar-dasar bela negara itu sendiri yang dapat ditunjukkan dengan sehat jasmani maupun mental dalam menghadapi ataupun menangkis isu-isu berkaitan dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik datangnya dari luar maupun dari dalam. Hal ini adalah sebagai sikap sebagai yang mencerminkan pegawai negeri yang profesional dalam menjalani tugas-tugas berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Adapun pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut dapat kami sampaikan bahwa setelah melakukan pembelajaran selama kurang lebih 16 hari melakukan pembelajaran mandiri terhadap peserta pada saat hari ke-16, hari ke-17 selama 3 hari untuk agenda 1 diberikan pembekalan dan pemaknaan mengenai dasar-dasar nilai-nilai bela negara serta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku serta kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan selaku PNS yang profesional dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini ada sekitar 5 jam pelajaran sinkronus dan 12 jam pelajaran klasikal. Peserta diharapkan mampu memberikan dan mencerminkan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai yang telah kami sampaikan di atas, dan dalam pembelajaran tersebut indikator peserta dapat memahami pembelajaran tersebut adalah mampu memahami sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, apa yang telah ditorehkan oleh pendiri bangsa ini sehingga mencerminkan wawasan kebangsaan, konsensus dasar-dasar pembentukan negara, dan apa makna daripada bahasa lambang negara serta lagu kebangsaan. Juga mengidentifikasi ancaman bagi NKRI serta menunjukkan sikap perilaku kesadaran bela negara. Yang selanjutnya adalah memahami sejarah nilai-nilai bela negara, nilai-nilai dasar serta paham akan posisi dan peran ASN dalam menghadapi ancaman dan gangguan baik yang datangnya dari yang sifatnya global maupun dari dalam negeri itu sendiri. Yang ketiga adalah menjelaskan konsep perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, serta mendapat menjelaskan kerangka kesiapsiagaan bela negara dalam latihan dasar CPNS. Dan di samping itu juga dapat menyusun rencana aksi bela negara. Dan tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya, materi pokok dalam materi pokok dalam pembelajaran tersebut adalah wawasan kebangsaan meliputi pengertian wasbang, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, lambang negara, di samping itu juga mengenai nilai bela negara, ancaman dan kewaspadaan dini, pengertian nilai-nilai dasar bela negara serta indikatornya,
pembinaan kesadaran bela negara serta aktualisasinya bagaimana di lapangan pada saat mereka telah bertugas di satuan kerja masing-masing. Yang ketiga adalah masalah SANGRI, yakni bentuk dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme yang dapat ditanamkan kepada diri masing-masing calon PNS, landasan negara, peran ASN dalam hal ini, apa yang dapat mencerminkan dalam tugas masing-masing, di mana di Kejaksaan sebagai instansi yang mempunyai tugas dan peran selaku penuntut umum, maka diharapkan tugas-tugas yang berkaitan dengan penuntutan perkara yang punya nilai-nilai strategis diantaranya adalah adanya kerahasiaan yang harus dimiliki sifat PNS itu sendiri di dalam tugas-tugas berkaitan dengan administrasi yang berlaku di Kejaksaan. Dan di samping itu juga paham mengenai isu strategis kontemporer, baik mengenai korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, dan lain sebagainya, di mana tugas-tugas berkaitan dengan isu kontemporer tersebut sangat-sangat berkaitan dengan tugas di Kejaksaan, karena Kejaksaan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan korupsi maupun pidana umum lainnya. Tentunya hal ini memberikan ruang bagi PNS itu sendiri untuk memahami makna dari tugas-tugas ini, sekaligus dia dapat menjadi tameng untuk memberikan berkaitan dengan bela negara tersebut. Bela negara tentunya sangat luas cakupannya, dan dalam tugas kesehariannya tidak lepas daripada ancaman, gangguan maupun hambatan serta tantangan dalam hal ini. Di samping itu pula diharapkan setiap calon pegawai negeri sipil diharapkan mental dan kemampuan fisik yang siap dalam menghadapi tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas baik secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, dan nantinya dapat diejawantahkan di dalam tugas keseharian yang tidak luput dari ancaman-ancaman, baik itu dari calon tersangka maupun hal-hal lain yang ingin menghambat tugas-tugas berkaitan dengan penuntutan selaku jaksa penuntut umum secara umum. Namun demikian, karena sifatnya PNS adalah baru memahami tugas yang berkaitan dengan administrasi, tetapi tidak ada salahnya hal ini juga dimiliki rasa ketinggian moral integritas oleh PNS itu, calon pegawai negeri sipil itu sendiri. Nah, untuk tahap kegiatan pembelajaran dapat kami sampaikan bahwa baik melalui distance learning maupun klasikal, bahwa pada hari berikutnya pada saat pembelajaran secara sinkronus melalui distance learning, pada hari pertama kami akan memperkenalkan diri selaku pengampu agenda 1. Ya, hal ini untuk memberikan suasana pembelajaran yang kondusif dengan memperkenalkan diri serta pengalaman sedikit yang kami dapat sampaikan kepada peserta CPNS. Selanjutnya setelah memberikan salam dan juga salam hangat daripada peserta, kami akan menanyakan pengalaman-pengalaman serta pembelajaran yang sudah dilakukan secara mandiri, apakah dipahami oleh para peserta. Dengan hal ini saya sampaikan juga mengenai agenda 1 secara umum, mengenai pembelajaran masalah wawasan kebangsaan, menjelaskan mengenai lambang negara, termasuk SANGRI itu sendiri, apa maknanya, dikaitkan dengan kira-kira di dalam makna tersebut peserta dapat tidak bisa memberikan tanggapan dikaitkan dengan tugas-tugas yang sudah diberikan, walaupun baru mengenal lingkup tugasnya yang sempit, dikaitkan dengan bela negara, apa kira-kira yang bisa disampaikan ataupun bisa diketok tularkan berkaitan dengan wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, hal ini tidak luput dari peran selaku petugas administrasi tentunya hal ini. Kira-kira berkaitan dengan penerimaan tersangka dan lain sebagainya, apa yang pengalaman singkat yang bisa diharapkan diketahui oleh para peserta.
Dan di samping itu juga dalam kegiatan pembelajaran hari pertama tersebut saya akan menyampaikan masalah memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan isu kontemporer ataupun isu-isu di lingkup kerja yang bisa disampaikan oleh peserta untuk didiskusikan oleh seluruh peserta. Isu-isu apa sih yang tentunya di daerah masing-masing punya kearifan-kearifan lokal yang timbul di sekitar masyarakat berkaitan dengan tugas. Di kejaksaan salah satunya adalah ada tugas yang berkaitan dengan penyuluhan hukum. Tentunya di situ di dalam penyuluhan hukum berkaitan bertemunya CPNS dengan masyarakat, ada nilai-nilai yang bisa diadopsi untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya setelah memberikan tugas individu maupun kelompok pada hari pertama, pada hari kedua kami akan mendiskusikan kira-kira apa sih yang tanggapan dari peserta terhadap isu-isu yang saat ini sedang berkembang. Tentunya hal ini isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Apa ya, salah satunya yang berkaitan dengan perkara, misalnya isu mengenai perkara yang berkaitan dengan kejahatan seksual berkaitan dengan korban anak, lantas berkaitan dengan isu-isu yang saat ini sedang trending, itu masalah pelanggaran-pelanggaran pemilu atau hal-hal lain yang spesifik yang bisa disampaikan dalam kegiatan diskusi tersebut. Tentunya hal ini kami lempar masalah ini kepada peserta. Selanjutnya pada hari ketiga kami akan mereview lagi pembelajaran pada hari pertama dan kedua berkaitan dengan isu tentunya, karena di sini tidak luput daripada kira-kira di dalam menyelesaikan isu tersebut apa sih yang bisa disampaikan oleh peserta secara analisis yang dapat mereka sampaikan, baik itu analisa mereka dari kategori isu yang saat ini sedang hangat dan dapat diangkat sebagai masalah di dalam lingkungan kerja, maupun isu-isu lain yang dampaknya juga secara nasional atau global. Dalam pembelajaran klasikal kami akan memblended seluruh pembelajaran yang telah diberikan serta didiskusikan kira-kira apa sih ada isu-isu yang sangat krusial yang perlu dijadikan isu dalam pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya itu mungkin dapat kami sampaikan, tidak menutup kemungkinan pembelajaran tersebut adanya permainan-permainan yang sifatnya adalah untuk memberikan semangat maupun motivasi kepada peserta sehingga pembelajaran tidak bersifat monoton. Itu harapan kami di dalam pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kiranya di dalam pembelajaran ini dapat tersampaikan maksud dan nilai-nilai yang akan ditanamkan terhadap para peserta berkaitan dengan isu kebangsaan, dikaitkan dengan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai bela negara itu sendiri. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.